جعل الإسلام عقيدة وجعل القرآن إماما وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وللعالمين الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para haji, para hajjah, para asatidah yang sempat hadir, yang kami hormati Kakanda Suhandi selaku PAI penyuluh agama Islam ataupun perpanjangan tangan daripada Bapak KUA Kecamatan Ulu Belu khususnya, yang sudah memimpin prosesi acara yang sakral yaitu akdun nikah, dan mudah-mudahan pernikahan Nakanda berdua akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati keluarga besar pihak mempelai laki-laki yang datang dari Pekon Tanjung Rejo, yang mungkin cukup jauh dalam perjalanan sehari semalam ataupun 15 menit saja sampai. Sehari semalam jauh banget itu. Juga yang kami hormati keluarga besar kakanda kami, Kakak Pindi itulah Pak Betul itu, Kakanda Herman Effendi. Mudah-mudahan acaranya ataupun tasyakurannya pada hari ini senantiasa akan mendapatkan nikmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati calon pemimpin, khususnya pemimpin Kepala Pekon Pagar Alam, Komanda Mulyadi SE, Adinda kami Hadi, dan Kakanda kami Husin Malik. Mudah-mudahan ketiga-tiganya jadi kepala galuh. Suhang ia jadi kepala, Suhang ia jadi kepala Pekon, duanya tetap jadi kepala keluarga. Menang galuh malah pimpah kian bainiahi. Hadirin jamaah semuanya tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi takzim saya, dan kita semua akan dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini sedikit hendak ku sampaikan Nakanda berdua, Nakanda Mirzan apa Mirsan? Mirsan dan Nakanda Enara. Namun dengan agak liko pula, Enara ini nama jemaah Kolombia, Enara. Di mana pada kesempatan ini meraju ini kesedikit menunjukkan nasihat, pengalaman menjadi seorang dai itu yang paling berat memberikan nasihat manten. Karena nasihat manten itu gampang diucapkan, gampang disebutkan, sulit untuk dijalani. Jangan pernah kita membayangkan alangkah indahnya sebuah bukit, iya, itu dipandang dari jauh. Alangkah indahnya sebuah gunung, hijau, sejuk, nyaman, iya, karena dilihat dari kejauhan. Begitu juga dengan berumah tangga, ibarat kita memandang gunung yang penuh dengan keindahan. Alangkah lemah inak jemu berjalan sedua, pengantin baru kulukile sedua, ke pasar berdua, ke kebun sedua, kemana-mana berdua, pengajian berdua, gaya jemu bagoan berdua. Alangkah indahnya. Namun ternyata bukit itu Nakanda berdua, gunung yang kita pandang hijau, sejuk, indah dari kejauhan. Begitu para gunung tu kele, kita gahi, kita naik gunung, lom tak sampai ke puncak, sampai masuk wilayah hutan gunung itulah ada ujian. Ternyata bukit yang indah yang hijau kita pandang dari kejauhan, ternyata ketika datang, ketika kita menginjakkan kaki kita masuk ke dalam lingkungan hutan tersebut, ternyata ada duhi, ada pacatnya, ada binatang buasnya,
Ada hal-hal yang menjadi halangan dan rintangan, tidaklah seindah kita bayangkan menjadi jauh. Begitu juga kata Rasulullah dengan berumah tangga. Berumah tangga ibarat kita memandang gunung. Berumah tangga kita melihat orang yang sukses, yang sakinah, indah. Namun pasti yang namanya hamba Allah, umatku, kata Rasulullah, ketika dia selesai akad nikah, ijab dan kabul selesai dilaksanakan, maka sudah akan menghadapi tantangan yang paling berat. Tidaklah semulus yang kita bayangkan. Jangankan keluarga ustadz, jangankan keluarga pak guru, jangankan keluarga guru ngaji, jangankan keluarga pejabat, keluarga nabi, manusia yang maksum pun ada rintangan dan halangan untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini makanya nak anda berdua, artinya jangan dimbayang koi mudah, lemak, jangan itu sekedar teori. Makanya kalau pasti akan dihadapi halangan dan rintangan. Apalagi tadi akad nikah lah sama-sama kita laksanakan. Alhamdulillah ibu-ibunya tadi tertib. Biasanya bohong di Gunung Tiga, lom selesai saksi nyaksikannya dia lah sah dulu. Lom selesai pak penghulunya walinya, saya nikahkan anak saya dengan si anu, sah. Walinya tekanjat, empuk saksi tadi tekanjat. Nah tadi kebetulan aku lah ngatakan sah, mamak tadi belum ngatakan sah. Sebenarnya tadi selisih dikit di masalah mas kawin. Ustaz, bagaimana kalau seandainya masalah mas kawin tidak disebutkan di dalam ijab ataupun kabul, sah apa tidak? Sah. Karena mas kawin tidak pernah ada di dalam rukun nikah. Apa rukun nikah? Rukun nikah adalah wali, rukun nikah adalah calon suami, rukun nikah adalah calon istri, rukun nikah adalah ijab, rukun nikah adalah kabul. Bagaimana dengan mahar? Mahar bukan rukun, mahar adalah wajib. Ini bukan berarti aku belah diri, artinya sedikit kita jelaskan. Lama ada istilahnya, soalnya di sampai nak manikah kayak limau, dik tu lulus nikah kana. Lah jam lah cuit matahi lalapa gala undangan lom kena adi sampai di manikah kayak limau gara-gara salah dikit. Nah ini artinya apa ada kesalahan dek ke depan, hanya sekedar kita salah dikit kita iloi tadi. Ini karena ada tadi bertanya, mbak tulah pula misalkan dek di mas kawin sah dia nikah sah. Hanya berdosa calon suami tadi. Karena apa? Mas kawin itu hukumnya adalah wajib. Makanya misalkan di zaman Rasul ada seorang laki-laki yang mau menikah, kata Rasulullah, kau mau menikah, apa mas kawinmu? Tidak ada ya Rasulullah. Pulang cari cincin besi untuk mas kawin. Balik sahabat Nabi ini tadi cakainya, bongkarnya lamari, nyelamarin dong, nyelamari bapangnya, cakainya bajian cincin. Ternyata dia cincin besi kian dia apalagi emas pada waktu itu. Hanya di Tanjung Rejo aku yakin banyak emas itu mak. Mas Paijo, Mas Bro, Mas Tapu banyak emas sama di situ. Ini di Semendau di banyak emas itu. Ini balik dia, ya Rasulullah, aku dia beli cincin ya Rasulullah. Awak nak ngangau kemait aku ini ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, balik aja sekali. Siapa tahu keselip, kata Nabi, umpan di bawah ranjang, bawah dipan dan sebagainya. Balik aja sahabat tadi. Cakainya lagi di bawah ranjang dan sebagainya. Dek kita bertemu cincin, walaupun cincin besi tadi. Ketiga kalinya, mbak mana kata Rasulullah, bertemu dek ya Rasulullah. Akhirnya tapu kata Nabi, baca di kabah baca Al-Quran, baca ya Rasulullah membaca Al-Quran. Nahudem kata Nabi, sah kabah mas kawin adalah dengan membaca Al-Quran. Itu amdek yang terbeli lagi itu tadi Mirsan, amdek yang terbeli lagi emas, dek yang beli lagi duit, dek beli lagi seperangkat alat solat, dek terbeli Al-Quran. Boleh mas kawin kita itu membaca Al-Quran sebagai bentuk mas kawin tadi. Nah ini artinya mas kawin tadi, alhamdulillah. Nikah tadi artinya sakral. Lah kita saksikan sama-sama keduanya, khususnya kedua saksi yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah kanda berdua untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu itu banyak benar syaratnya. Yang pertama, ndek nakanda mirsan kudai atau ndek kita ialah bapak-bapak inilah hadir, kanya ndek nakanda ni saja. Ndek kita termasuk ndek calon kepala atau ndek pengantin-pengantin ialah buhuk ya. Nah kira-kira tetap 5 syaratnya. Kata Nabi, yang membuka itu tidak mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amalkanlah 5M wahai laki-laki. Ini nakanda mirsan ada 5M. Kecailannya likabal 5M ini insyaallah keluarga kabakul sakinah mawaddah warahmah.
Tapi yang pertama yang pertama memberi makan kepada keluargamu. Nah ini kewajiban buka ini nak kandang untuk makan ini. Kewajiban buka. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi rizquhunna bil ma'ruf. Kewajiban laki-laki, kewajiban nakanda mersan adalah memberikan makanan dengan cara yang baik, makanan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Halal lagi baik, belum tentu halal itu baik, belum tentu baik itu halal. Yang diminta nakanda, njokka makanan gak keluarga kabah, njokka makanan gak keluarga kita, wahai bapak-bapak sekalian, yang halal lagi baik. Ketenakan mirsan, mak kangkung kamu lian beli halal itu halal, aja jangan kangkung terus sebulan kangkung tulah. Mak ginjir itu lian beli itu mak halal itu halal, jangan apalagi sama ginjir, makan ginjir keluar ginjir. Dia percaya bukti kalah banyak aslinya buktikannya balik ke masuk nah bukti kalah suhangan tidak ngajak-ngajak bukti kalah dewe ini yang halal lagi baik kata Allah. Apa makanan yang halal? Maksudnya sesekali nakanda bini itu tadi keluarga itu beli daging sesekali, beajak ke restoran sesekali. Makanya kata Rasulullah, refreshing keluargamu wahai sahabat, ajak sesekali keluargamu keluar rumah, main ke pantai, ke restoran, rumah makan yang enak. Jangan dikabah saja buka yang makan yang enak, buka yang makan di restoran harga mahal, bininya balik makan besar-besar di kangkung itulah. Ya Allah, na'udzubillah. Hanya insyaallah abdi Tanjung Rejo ni cuma perlu ya banyak abdi Tanjung Rejo sami mawon ini jangan sampai. Nah ini makanya perintah Nabi kanya boleh jelok beragam. Ternyata keluarga kita itu sesekali tidak njoi makan lemah, njoi makanan yang halal lagi baik. Tapi di makanan yang halal lagi baik, daging sapi, ayam itu amulihan beli halal baik. Makanya lolok kita sah ini tenang saja mak, ada kele prasmanannya insyaallah itu kak. Oh ambil dia kan stop kat sini palangan ini dalam benar. Nah yang kira-kira ada kan dilanjut ke kena dikit. Nah ini artinya nakanda memberikan makanan yang baik. Inilah kata Rasulullah, barang siapa seorang suami yang memberikan makanan yang baik kepada keluarganya, insya Allah itu adalah bibit bobot keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jangan sampai kita memberikan nafkah yang haram kepada keluarga kita. Maaf beribu maaf, janin yang terbuat dari makanan yang haram akan melahirkan generasi yang tidak baik. Kalau generasi anda tidak baik, maka keluarga anda jauh daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang pertama akan kewajiban kita buka, memberi makanan yang baik lagi halal. Yang kedua kata Rasulullah, memberi pakaian yang baik. Nah makanya Mbak Iniahi Udim kakak tadi melepaskah serah terima jabatan kakak tadi secara wali, secara hukum syar'inya ngenjukkah melepaskah kewajiban tanggung jawab kepada nakanda kami mersan. Sebenarnya akad nikah itu mulai saat ini mersan kuserahkah yang namanya anakku bernama siapa tadi ter? Kau gini ya, Piskah saja ingat Piskah saja. Anakku yang bernama Piskah kepada anakku yang bernama Mersan. Mulai selesai ijab kabul tadi nakanda dosa namanya Piskah bukan lagi ditanggung oleh kakak selaku walinya. Apabila Fiskah ini melakukan kesalahan, kemaksiatan, kabah yang nanggungnya nakanda Mersan. Mulai selesai ijab dan kabul, maka amal ibadah istri itu juga akan berpengaruh terhadap suami. Istri melakukan kebaikan, suami akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Istri melakukan kesalahan, suami akan mendapatkan bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya masalah pakaian ini nakanda mulai saat ini kewajiban nakanda kami Mersan menjoi Piskah tadi. Lo mana pakaian yang baik nakanda, cakailah pakaian yang menutup aurat kata Nabi. Makanya di dalam ayat itu tadi dikatakan oleh baginda Rasul dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban pemimpin itu adalah memberikan pakaian yang baik kepada istrinya. Kalau istrinya terbuka auratnya ketika dia keluar rumah, maka yang nanggung dosanya adalah sang suaminya. Apabila istrinya dibiarkan membuka aurat depan laki-laki yang lain, siapa yang menanggungnya adalah sang suaminya. Alangkah bodoh suaminya yang tidak pernah memberikan teguran kepada anak
dan istrinya. Alangkah gobloknya seorang suami yang tidak pernah menegur sang istri yang membuka aurat di depan laki-laki yang lain. Karena apa? Walaupun suaminya tutup aurat, walaupun suaminya berkali-kali pergi haji ke Baitullah menghadap Allah, kalau dosa-dosa istri dibiarkan, semuanya kembali kepada sang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Makanya kita tidak keras, kita tidak bini kita dibiarkan saja, kita gala kelekah mikulnya nakanda. Oleh karena itu mulai hari ini dengan nakanda kami Fiska dengar kele minta belikah baju syar'i. Baju syar'i itu dia mahal, 400 ke bucok ama dia salah. Atau ada yang lebih murah lagi sekitar 1 juta lebih dikit. Hanya kita pula keadaan kenamba musim ceklek tahun depan kau dek membuah kabarnya. Jangan pula minta syar'i saja. Kata ketenakan dak mirsan ai lemak mbak ini mak banyak baju panjang harga 35-an. Itu daster dek betangan ditunakan dak. Dia mak kalau mau peskau dia pengantin baru lah bajunya you can see my ketek terus. Memang kok ni main banyak jualan 35-an awalnya berdaster kapuk. Wei dia berjilbab dia, puak berjilbab baju panjang tekiak terjebol percuma. Nah ini artinya Pak Ojile tadi dia tidak mahal-mahal sesuai dengan kemampuan kata Rasulullah. Suami anda mampu membelikan anda harga bajunya 500 juta bagus, mampu harga 1 juta bagus, mampu harga 1 miliar tidak dilarang. Wah Dewi Persik sekali perawatan kayaknya ragam sebulan Dewi Persik itu sekali masuk salon 50 juta soalnya kula dengan cuinya. Awalnya kayaknya Dewi Persik di rumah kami itulah 300.000 kak kan sikur aku perawatan kemana ke Angel nih lah di Prengsio kena iya ada krem malam, krem petang, krem diakap, krem mati entah krem-krem apa itu neman di krem antu kapu aduh alangkah neman di pakaian betina nih ke pantas nian betina ke lebih hempal dalam neraka banyak galat. Awalnya dia betina ya hadir di sini insyaallah surga galak puak dia sembahyang surga galak dentang-dentang ligat jadi malaikat. Nah ini artinya nakanda Piska minta enggak laki empuk waju pakaian kewajiban bugal tuntutlah sesuai enggak kemampuan bugal yang penting nutup aurat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ya ayyuhan nabi wahai nabi kulil li azwajika sampaikan kepada istri-istrimu wa banatika sampaikan kepada anak-anakmu yang perempuan wa nisa'il mu'minin kepada wanita-wanita mukmin untuk apa? Untuk menutupkan seluruh pakaiannya kepada seluruh tubuhnya. Artinya pakaian itu dia tidak mahal naibong, wah dia tidak untuk harga mahal kak laki, sesuai gak kemampuan laki tadi. Yang penting kata Nabi nutup aurat. Auratlah tertutup, utim itulah lepas kewajiban bugal. Nangka lampu dia dijahit, misalkan beli kain belacu, misalkan sah. Hanya dia mak nginaknya, sama betina. Katanya bini siapa itu? Bini calon kepala. Ngapalah berserbu belacu? Nah dia mak nginaknya. Atau sebaliknya bini siapa itu ayolah berserbu putih saja dia dijahit lagi bini ustad masih kok bini ustad tak dijahit puji kain putih murahan tadi. Nah ini nakanda ngenjuk ke pakaian itu kewajiban kita bugal. Makanya ada betina buka aurat lakinya biarkannya kanya betina saja berdosa namun di pengadilan Allah di padang mahsyar bugal inilah kelekam mikulnya. Makanya gila kita tempuk keras ke anak bini kita menjadi salah. Memang dia salah kita keras itu adalah wajar karena kita yang akan menanggung bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini M yang kedua nakanda. M yang ketiga memberikan tempat tinggal. Nah makanya ibu-ibu sekalian ya namanya badah tinggal rumah atau gubuk itu kewajiban bugal. Hanya bertentangan dikit kat jemaah semendaris karena bugal itu anak tunggu tubang ikut katanya jemaah semenda itu adat silakan saja. Masih tidak diberlakukan adat tunggu tubang silakan. Adat kita insyaallah tidak bertentangan kat hukum agama. Siapa yang bawa adat semenda? Adat semenda itu adalah sunan di antara waris 9 namanya Sunan Gunung Jati. Inilah dedengkot artinya ulama 9 jemaah semenda. Kita ini adalah warisan budaya kita keturunan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ada anak betina yang bungsu. Anak betina yang bungsu punya keturunan yaitu yang disebut dengan Puyang Awak. Inilah yang namanya cucung Sunan Gunung Jati adalah Puyang Awak dedengkot jemaah semenda yang lahir di Batanghari 9 Besemah Pagar Alam Sumatera Selatan atau Palembang. Makanya kita ada sebenarnya warisan tidak kesesat, tidak pula nyimpang. Makanya memberikan tempat pada tinggal, pakaian atau makanan tadi ini nakanda kewajiban kita buka sesuai dengan kemampuan kita.
Ame kita pergi pacak buat ukuran 5 kali 5 meter saja. Dek kan apa itulah sesuai dengan kemampuan kita. Pacak buat rumah gedung awi lo. Aja jangan salah. Baiti jannati kata Rasulullah. Baiti jannati, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku kata Nabi. Apakah rumah surga itu dikatakan rumah yang gedung? Tidak, belum tentu. Rumah gedung yang bertingkat sampai 100 tingkat melebihi apartemen belum tentu. Hotel mewah berbintang 5 belum tentu. Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, hanyalah beratapkan daun kurma, hanyalah berdindingkan pelepah kurma, tikarnya adalah daun kurma. Tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena penghuninya jemaah-jemaah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya akan damirsan rumah kita empok kecil ame jemaah penghuninya itu rajin ibadah, baru akan bersinar rumah itu menjadi baiti jannati. Makanya kak maghrib kele kak tes kudai akan dah ini pacak di tinggi imam. Soalnya ada kejadian uji anak istilahnya melamar anak kiai tadi, dia jung imam dek becus tadi. Hanya mirsan pacak apal ina ataina ke pesan? Apal. Qul huwallahan apal. Oh maklah disiapkan. Lom nak kuliah kafirun kalau dah selesai sembahyang lagi. Soalnya itu bolak-balik kalau saling tes kudai ke maghrib kele ka bayi ngimami kakak amu ka lulus terus kanyi ka jadi nantu hanya dia pecat ni ka kele. Nah udemnya kele isaknya kele kakak tu ka bajung jadi ngimamanya amu dia lulus ka terus ka jadi nantu hanya dia pecat dulu jadi nantu. Dia ka ngapung puak istilahnya nantu tadi. Nah ini jangan dianggap remeh masalah ibadah tadi. Ayo kita ibadah di dalam rumah kita hiasi. Kemudian ada ramah tamah, sopan santun, akhlak, nantunya berakhlak enggak entunya. Ya Allah lemaknya. Ya Allah alangkah sejuknya rumah tangga. Ada nantu yang berakhlak enggak entunya. Ada entu yang berakhlak enggak nantunya. Anak berakhlak enggak pejadinya, pejadi berakhlak enggak anaknya. Yang tua yaitu menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Inilah kata Rasulullah ajaran kita dalam Islam. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, artinya saling menghormati. Nah, ini akan dah, artinya ini saling menghormati dalam rumah tangga, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan tempat tinggal, kira-kiralah mampu sesuai enggak kemampuan kita, karena pada tinggal itu adalah tugas bugal yang harus dituntut dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini M yang ketiga. M yang keempat, kewajiban bugal itu adalah memberikan pendidikan. Nah makanya nak dah amu peska dek pacak sembahyang baik nahikan jadi kewajiban pejadinya lah kewajiban kaba yang nak didiknya dek pacak ngajar secara langsung serahkan kat majelis taklim. Ada pengajian di pagar alam di masjid ajung ikut pengajian. Ada guru ngaji khusus ngajari ibu-ibu serahkan kat guru ngaji yang amanah. InsyaAllah kita artinya wajiblah menunaikan kewajiban empuk didengajarinya secara langsung. Hanya kita lah berusaha untuk ngajarinya, nyerahkannya enggak jemaah yang tertib. Itu pula lah melepaskan kewajiban kita terhadap istri kita. Ini pendidikan jangan dianggap remeh. Hanya nak dah amu bini dek pacak sembahyang ia nanggungnya bugal. Bini dek pacak terti tentang puasa ia nanggungnya bugal. Bini dek tertinggal hukum air dek pacak berwuduk maaf dek pacak janabah dan sebagainya ia nanggungnya bugal galu. Nah inilah beratnya jadi bugal itu. Makanya wajar amu di dalam surga nanti kata Rasulullah banyaklah mati bugal-bugal. Ini ampuk betina banyak pula kalau tak marah banyak pula ampuk betina nanti. Ini M yang keempat. M yang kelima kata Rasulullah yang terakhir, tapi kewajiban bugal mangga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang kelima adalah memberikan perhatian. Makanya betina itu tidak diperhatikan, hanya tidak dibekak saja. Makanya kata Rasulullah betina itu terbuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok kalau diluruskan dengan kekerasan maka dia akan patah. Luruskan dengan lemah lembut agar dia lurus dan tidak patah. Inilah karakter betina tadi. Makanya dek dia betina itu galak dipeletatkan. Dek dia betina itu tidak diujuk. Sedak ada betina tidak diujuk kalau kata Nabi. Karena betina itu rata-rata bengkok. Amo dompet lengit duitnya wajar betina bengkok. Amo balik lengit itu wajar betina bengkok. Nah amu betina ceripit wajar betina bengkok. Lo mana makin didek bengkok makin didek ceripit dan sebagainya. Luhuskah nasihati kata Rasulullah dengan lemah lembut, panggil dengan pujian sayang, darling, habibi misalkan, atau misalkan Piska Mantau misalkan Irsan ini
Dengar bersapa sah enggak Irsan ini sah? Bersapa. Pantau bersapa ke apa? Hah? Oh kadang-kadang kadang bekakak, kadang beoi, kadang bekamu, kadang pelaksana katanya. Kadang bemas. Nah, hanya mulai sahini kah mama ngenjoi masukan dengan mulai sahini pantaulah laki dengan itu paling sejuk dengan kalimat aku ni tu lemak ni aku dipanggil tu ya Allah jika alangkah sejuknya membini galak manggil nah kelemirsan kabasan balik di kebun lapau di lapau nah makan aku dah tengahnya kaba gulai jeheng kuau campur kebohong tadi ndok ngapa gulai ini ya namanya gulai nah nian gulai ni ini artinya silakan artinya Piskah ini ajaran Nabi. Makanya Nabi mantau bini itu dia dengan sebutan nama, memantau istrinya ada diawali dengan diawali dengan Ummu Abdullah, Ummu Abdillah. Dia mantau bininya Siti Aisyah yang paling keren dengan kalimat Humairah. Dia mantau Siti Aisyah, ta'ali ya Humairah, kemari wahai yang kuning kemerah-merahan. Gara-gara Siti Aisyah cantik lah mati dainya kuning ke abang-abangan lalu tomat setengah masak tu pantaunya Humairah ujuknya benali Nabi. Makanya bapak-bapak abu binilah berdandan jangan benar dibiarkan kata Nabi. Perhatikan ujuk karena dia tu nunggu kata-kata yang elok. Jangan giliran Piskah lah berdandan baju abang dailah abang kemana mak lampir di mak dengannya ujuk nak dah betina tu jujukan kata Nabi tak dia ujuk tulang rusuk yang bengkok. Nah nginaknya lah berdandan dok cantik nian kamu ni ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa Allah menciptakan kamu sayang. Hanya sutik permintaanku sayang tipis lagi dikit bibir itu nah masuk mau 2 batang setengah sekali pakai lipstick tadi. Nah ini artinya kira-kira artinya cantik itu memang kewajiban namun ukur-ukurlah sesuai dengan standar yang diberikan di dalam agama kita yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kelima nakanda mari amalkanlah kelima hal ini. Kewajiban buka memberikan makan yang halal lagi baik. Yang kedua memberikan pakaian yang menutup aurat, bukan harus mahal, murah kalau menutup aurat jauh lebih baik ketimbang mahal tetapi membuka aurat. Yang ketiga memberikan tempat tinggal, rumah yang bagus alangkah baiknya, tidak mampu bagus yang jelek sekalipun namun penghuninya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat memberikan pendidikan yang baik. Yang kelima memberikan perhatian yang baik. Ini nakanda Mirsan tadi. Mbak ini nakanda kami Piskah. Nek dengar Piskah, amun ndak jadi betina yang solehah, keluarga dengan ndak sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya 3 saja nakanda. Sesuai ke hadis Nabi khairun nisa, sebaik-baik perempuan kata Rasulullah ciri-cirinya ada 3 macam. Inna sarta ilaiha sarajka, oh yang ada betina pandangnya lelakinya, gara-gara dipandang lelakinya lakinya bahagia, itulah sebaik-baik betina. Yang kedua wa in amartaha ataska, ada betina ya perintahnya lelakinya dinuruti perintahnya, itulah sebaik-baik betina. Yang ketiga wa in ghibta anha hafizaska fi malika wa nafsiha, ada betina yang lakinya dek berdia di rumah, dia jaga harga dirinya, jaga harta suaminya, inilah sebaik-baik betina ya pasti masuk dalam surga. Yang pertama kinainya lelakinya, lakinya menjadi bahagia. Nah ini coba ibu-ibu ngibit ke diri masing-masing. Lah bahagia laki kemana ibu-ibu di rumah pas ngina ibu-ibu di rumah. Dek dia ibarat jawab dalam artian tak sesama belajar gitu. Inilah yang contohkannya li Sayyidah Khadijah. Rasulullah pernah di Gua Hira ketika beliau pulang waktu sekitar jam 12 siang waktu zuhur, di tengah perjalanan hadangnya malaikat Jibril yang menyerupakan rupanya yang asli. Rasulullah menjadi gemetar badannya, ketakutan beliau sehingga beliau merinding, sehingga beliau hampir menangis setengah ketakutannya ketika dia pulang. Dibuka pintu oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Apa yang terjadi? Lengit ketakutan tadi gara-gara tekina enggak bininya Sayyidah Khadijah. Luar biasa Khadijah, dia digantinya kata Nabi biniku yang bernama Sayyidah Khadijah. Empai tekina laki kita lengit ketakutan laki.
Ini kadang-kadang kita di kantor ada permasalahan, di kebun ada permasalahan, yang bisnis, yang berjualan dia laku, dengan harapan balik kelekan ingin ke masalah. Tegi nak gak bini nambah lagi masalah. Ia berjualan tanya lebih bini, mana jualan kamu laku apa dia tu? Lo mah dia nak laku kamu ni berjualan dasar karut yang pendayan kamu ini. Artinya lah segala ada omongan tadi dan sebagainya. Nah, inilah jangan sampai terjadi kepada kaum ibu-ibu. Siapapun suami anda, apapun profesi suami anda, buatlah ketika suamimu melihatmu datang ke rumahmu, dia betah di rumahmu dan bahagia ketika melihatmu dan menghilangkan masalahnya ketika memandangmu. Inilah perempuan yang baik. Nah, makanya tadi Fiska salah satunya membuat laki itu betah di rumah tadi, kata Rasul, menjadi betina itu rajin-rajinlah bersolek, rajin-rajinlah berdandan. Maaf empuk kanya dek bata omongan kita jam semenda. Jangan disepelekan masalah berdandan. Jangan dianggap mudah masalah berdandan. Jangan disepelekan masalah bersolek, karena itu adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Sesuai enggak kemampuan kita saja. Dek mampu beli bedak yang mahal, silakan beli bedak pipa yang harga 2.000-an. Dek jadi masalah. Dek itu harus belumuk yang mahal, harus istilahnya wardah dan sebagainya, krem malam, krem siang, dek tertegi krem apa itu tadi. Silakan sesuai enggak kemampuan kita. Dek beli bedak pipa harga 2.000. Banyak sisa-sisa buat kue itu gendom tu jadi pula, yang penting putih dari tadi. Dek jadi masalah, yang penting laki kita anjam. Paling awak jam dia tertawa tadi kanya tertawa cemooh. Nah mantap ni kamu ni. Ini amal kita ndak norok je para artis kanya dunia gitu tadi. Nah ini sesuai enggak kemampuan kita. Berpakaian tadi batulah pula. Perempuan yang paling baik itu kata Rasulullah, di dapur melebihi pembantu dia. Di ruang tamu melayani suaminya melebihi seorang ratu. Ini ingatkanlah kata Nabi. Pesanku kata Rasulullah kepada kaum wanita umatku yang perempuan, sebaik-baik perempuan jika di dapur melebihi pembantu, jika di ruang tamu buat suaminya melebihi seorang ratu. Jangan terbalik, di dapur berpakaian gamis harga 1 juta, berparfum home dan sebagainya, giliran di ruang tamu menghadapi lakinya melebihi pakaian pembantu. Jangankan pakai parfum, namun bercanggih bau-bau ngabang. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini terbalik, jangan dibalik artinya aturan itu. Nah ini akan Fiska, buatlah suamimu senang ketika dia memandangmu. Inilah sebaik-baik perempuan. Yang kedua, diperintahkan laki tadi nurut hanya nakanda, tapi dia perintahkan lelaki dengar selagi itu elok laksanakan. Misalkan dek, cukah kamu nyabun kudai nyabun dengar dek, masuk pinggan dek, minta buatkah kuai buatkah dek, tiap kita sembahyang berjamaah turuti dek, tiap kita ke masjid ikuti pengajian turuti dek, kawan kita bagoan tiap adek ke sana turuti dek, ke kebunlah kamu aku di rumah turuti. Nah itu laki-laki yang kurang ajar itu. Nah ini lakinya menang angkat-angkat kaki di rumah saja, bininya juga ke kebun bininya tadi. Nah ini hanya jangan istilahnya kita kena situasi dan kondisi ya. Wah mudah kering wajar dia jadi masalah. Yang penting baik-baiklah. Amu perintah itu baik, silakan laksanakan hanya nakanda. Amu perintah itu karut empuk sekalipun itu keluar daripada pemimpin, jangan pernah kita ikuti perintah itu. Sekalipun itu adalah ibu kandungmu, kalau itu salah jangan pernah kita ikuti. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana perempuan yang paling baik, perempuan yang solehah, apabila ditinggal suaminya dia menjaga harga dirinya dan menjaga harta suaminya. Ini ibu-ibu yang paling baik itu laki dia di rumah, termasuk nerima tamu jangan asa-asa. Bugal di keruan, artinya kecuali itu muanai kawan pangcian dan sebagainya, jangan pula mentang-mentang dengan ceramah ni ada pangcian bertandang di kurung dia tiap dijadilah pangcian laki ku dek dia. Ngapa kita ustaz Haris dek dia lo terima pangcian laju salah pula gele. Maksudnya jumlah lain kita kenal. Laju kan kerja dek badat kita tak kemuanai dia terima lagi. Memang ada di zaman Nabi itu, hanya waktu itu di zaman Nabi wajar, zaman peperangan, banyak jemaah jahat, banyak jemaah kafir dan sebagainya. Dia asak terima enggak tamu. Batu lampu kita, laki dia berdiri di rumah, dia perjalanan, kan terima tamu, jangan asak terima. Kina ikut dari siapa yang menjadi tamu anda, siapa yang bertamu ke rumah anda. Ingat bahwa suamimu adalah raja di dalam rumahmu yang harus tetap kau jaga amanahnya. Anda adalah harta suami anda adalah kekayaan suami anda. Oleh karena itu jagalah amanah yang dititipkan Allah dan suami anda kepada anda. Nah ini akan Fiska 3 saja dek dengar.
Buatlah laki dengah memandang dengah dia senang. Yang kedua, turutilah perintahnya. Yang ketiga, dia di rumah, jagalah harga diri dengah, jagalah harta benda yang kau cari dengan suamimu atau harta suamimu. Nah, insyaallah akan dah berdua kita amalkah insyaallah keluarganya kah terwujud menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, mudah-mudahan yang terakhir akan dah berdua dia lain dia bukan kita tidak sakinah tadi. Jangan pernah tinggalkan ibadah, khususnya sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam, karena itu yang akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kusampaikan, lebih dan kurang aku mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala aku mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.